Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diviana Naila Azahra dengan NRP 15 2024 107. Pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi atas 2 keamanan jaringan pada tahap kedua. Di tahap kedua ini, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut secara jelas berupa video. Untuk pertanyaan pertama, kita diminta untuk menjelaskan apa itu SQL injection. Nah, SQL injection atau SQLI sendiri itu adalah sebuah teknik serangan cyber atau cyber attack, di mana penyerangnya itu nyisipin atau ngeinjeksi kode SQL berbahaya ke dalam formulir input dari sebuah website gitu ya. Tujuannya itu untuk memanipulasi database backend supaya penyerangnya itu bisa ngelihat, memodifikasi, atau mungkin bahkan bisa ngapus data sensitif yang seharusnya nggak boleh diakses. Contohnya seperti username, password, atau data pengguna lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan dari SQL injection yang biasa dengan blind SQL injection? Nah, untuk SQL biasa ya, SQL injection yang biasa, pada type ini tuh ketika kita masukin kode SQL yang berbahaya, database-nya akan langsung nampilin hasil atau pesan error secara terang-terangan di layar halaman website tersebut. Jadi penyerangnya itu bisa langsung ngebaca si datanya. Kemudian kalau untuk blind SQL injection ya, type ini tuh websitenya nggak akan langsung nampilin pesan error atau datanya secara langsung di layar gitu ya. Penyerangnya tuh jadi harus ngeraba-raba database-nya dengan cara mengirimkan query yang benar atau salah, atau mungkin menyuruh database-nya menunda waktu responnya gitu. Jadi dia tuh cuman nebak isi database-nya karakter demi karakter gitu sampai dapat yang benar. Kemudian nomor 3, jelaskan resiko dari directory exposure dengan sensitive data exposure. Nah, untuk resiko directory exposure ini jika semisal sebuah folder system ya, atau halaman admin lah, terbuka bebas ke publik gitu ya, tanpa adanya pembatasan IP, resikonya itu penyerangnya dapat memetakan struktur server. Nah, halaman login admin yang bocor ini bakalan menjadi sasaran empuk sebagai serangan brute force atau tebakan password secara otomatis, sehingga si penyerangnya itu bisa ngambil alih panel websitenya. Kemudian untuk sensitive data exposure, jadi kalau yang ini cukup fatal ya. Jadi misalnya jika sebuah website nggak nge-enkripsi atau hashing gitu ya. Contohnya seperti password, nick, atau mungkin nomor kartu kredit gitu ya. Maka dia pada saat nanti terjadi peretasan seperti misalnya lewat SQL injection, penyerangnya itu bisa langsung ngebaca data asli penggunanya. Nah, hal ini dapat berujung pada pencurian identitas, penipuan, bahkan hingga kerugian finansial. Kemudian untuk nomor 4, mengapa penetration testing itu harus memiliki izin resmi? Nah, untuk penetration testing itu wajib memiliki izin resmi karena batas antara ethical hacking ya, atau hacking ethics, dengan cybercrime atau kejahatan cyber, yang mana dia itu murni terletak pada izin. Pertama, itu secara hukum. Untuk secara hukum ini, pada saat kita melakukan pemindaian atau scanning ya, atau eksploitasi tanpa izin ke server milik orang lain, itu tuh sebenarnya melanggar hukum. Nah, di Indonesia, sebenarnya diatur dalam UU ITE dan dapat dikenakan sanksi pidana gitu. Kalau untuk secara teknis, penetration testing ini tuh seringkali kan ngirimin ribuan request gitu ya, yang biasanya tuh ngebikin servernya itu down, atau bahkan muncul sistem alarm atau WAF. Nah, kalau misal dengan adanya surat persetujuan ya, jadi pemilik sistemnya itu tuh sebenarnya udah siap dan dia tahu tahu bahwa aktivitas tersebut tuh adalah simulasi keamanan, bukan serangan yang sungguhan. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pengerjaan atas 2 pada keamanan jaringan saya, baik itu tahap 1 maupun tahap kedua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan atas 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.